Lagi rame soal zakat profesi. Ini pertanyaannya bukan pertanyaan anak sih, pertanyaan orang dewasa yang sudah bekerja. Jadi bagaimana sebetulnya Islam memandang zakat profesi, terutama karena ada anggapan bahwa itu bid'ah. Baik. Pertama kita lihat, memang pada masa Nabi tidak ada zakat profesi. Karena profesi semacam profesi yang ada sekarang belum ada. Tapi mengapa banyak ulama yang mewajibkannya sebagaimana mewajibkan hal-hal yang lain. Yang tidak ada di masa Nabi. Yang pertama, mari kita lihat di mana keadilannya seorang petani yang hanya menghasilkan panen senilai katakanlah 10 juta. Dia dituntut untuk membayar zakat 5 atau 10%, sedangkan seorang dokter yang berpenghasilan sehari lebih dari 10 juta tidak wajib zakat. Di mana keadilan itu? Apalagi yang satu rutin, yang satu periodenya agak lebih panjang gitu ya. Ya, satu boleh jadi dalam sebulan bisa berdapat miliaran, yang ini sebulan paling puluhan juta. Betul. Jadi karena tidak ada keadilan, maka tidak mungkin Tuhan tidak mewajibkan zakat. Itu satu. Yang kedua, semua upaya manusia itu tidak luput dari kotor. Kalau upaya-upaya yang lain pada masa Nabi itu diwajibkan terhadapnya zakat demi membersihkannya, apakah ini para dokter, para insinyur, para notaris dan sebagainya tidak wajar dia bersihkan juga hartanya? Karena disadari ataupun tidak disadari, sengaja atau tidak, pasti ada berbagai unsur yang bercampur dalam upaya manusia. Yang ketiga, mereka yang berpenghasilan itu sebenarnya bukan hanya upaya mereka sendiri. Ada keterlibatan banyak pihak sehingga dia sukses. Apakah para dokter, para insinyur dan sebagainya ini berusaha sendiri tanpa keterlibatan masyarakat, tanpa keterlibatan polisi yang menjaga keamanan, sehingga wajar juga diambil dari mereka zakat yang diperuntukkan untuk kegiatan kemasyarakatan lagi, untuk publik yang sebetulnya membantu mendukung profesional ini untuk menjalankan profesinya gitu. Betul. Karena itu sebenarnya tidak wajar kita berkata bahwa pada zaman Nabi tidak ada dan tidak disebut dalam Al-Quran atau hadis. Karena kalau itu alasan kita, narkoba tidak disebut dalam Al-Quran dan hadis. Tidak dibilang haram gitu ya sebetulnya. Apakah itu berarti boleh? Betul. Jadi kita lihat unsur-unsur mengapa dia diharamkan, sehingga kalau ada hal lain yang tidak disebut pada masa Nabi atau pada masa sahabat, tapi unsurnya sama, maka kita bisa persamakan hukumnya. Dan begitu juga dengan zakat profesi ini, walaupun tidak disebut karena unsur-unsur yang membuat itu menjadi kewajiban, maka mewajibkan sekarang juga itu sudah sepantasnya. Salah satu penyebab ramainya lagi sebetulnya karena pemerintah hendak memotong katanya langsung dari gaji pegawai negeri sipil. Itu Abi punya pandangan, tanggapan tentang hal itu? Dulu waktu Abi jadi rektor di IAIN Jakarta, kita juga memutuskan memotong, tetapi setelah disetujui oleh para pegawai. Oke. Jadi tetap ada pilihan gitu. Ada pilihan. Memang orang bisa saja berkata bahwa pemerintah punya hak untuk menetapkan, karena itu kewajiban yang ditetapkan Allah. Memang bisa saja orang berkata Allah memerintahkan Nabi untuk memungut zakat. Tetapi di sisi lain setelah masa Nabi, masa Khalifah Utsman, sebahagian wewenang itu diserahkan kepada pemilik harta. Nah, kan kamu keluarkan sendiri.
Jadi pada akhirnya itu pilihan pribadi, kewajiban pribadi, sehingga keputusannya pun tidak bisa dilakukan sepihak tanpa persetujuan pemilik hartanya gitu ya. Itu satu pandangan. Itu satu pandangan, Tapi betul. ada pandangan lain berkata Al-Quran memerintahkan Rasul yang ketika itu adalah pemerintah untuk mengambil. Untuk mengambil. Jadi kalau sekarang sarannya apa, Bi? Sarannya menyadarkan semua pegawai untuk mengeluarkan zakatnya, dan zakat yang dikumpul pada suatu badan itu lebih baik daripada zakat yang dikeluarkan pribadi demi pribadi. Kenapa? Kenapa? Nah, itu Kalau pribadi demi pribadi Anda titipkan pada orang, lantas zakat itu hilang, Anda masih harus bayar. Oh, gitu. Jadi walaupun kita udah kasih, tapi ternyata ada masalah, ya, tidak tunai kewajibannya gitu, belum sampai. Tapi kalau diserahkan pada pemerintah, maka pemerintah mewakili Anda Dan mengambil tanggung jawab mengambil itu tanggung gitu ya. jawab, sehingga kalau hilang atau apa, hak kewajiban Anda sebagai pembayar zakat sudah selesai karena pemerintah Anda mewakili penerima zakat. Belum lagi soal pendistribusiannya gitu ya, azas manfaatnya dan sebagainya yang mudah-mudahan lebih terorganisir dan berdampak lebih banyak. Sekian pemirsa, terima kasih.